Malam itu, Sari mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang sama sekali tak terduga, yang mengguncang dunianya yang selama ini teratur. Tablet kesayangannya, senjata andalan di tengah kesibukan kerja malam hari, tiba-tiba mati total tanpa perlawanan, meninggalkannya dalam kebingungan dengan tumpukan laporan penting yang belum terkirim, laporan dari proyek krusial yang menentukan karirnya, bahkan mungkin masa depannya di perusahaan. Batas waktu pengumpulan laporan itu seperti awan gelap yang menggantung rendah, siap meledak kapan saja. Sarafnya tegang, seperti senar biola yang ditarik sampai nyaris putus. Dia bisa merasakan keringat dingin menggenang di telapak tangannya hanya dengan menatap jam dinding. Sari duduk di apartemennya yang kecil di bilangan Ciputat, menatap layar hitam tablet itu, berusaha menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam agar jantung yang berdebar ini tak makin kacau. "Jangan panik, Sari," bisiknya dalam hati, seperti mantra yang selalu dia ulang-ulang di saat sulit. "Ini cuma masalah teknis. Pasti ada jalan keluar, selalu ada solusi." Namun di dalam dada, kegelisahan bergejolak tak tertahankan. Proyek ini sangat penting. Bosnya sudah sering memuji ketepatan dan kegigihannya, bahkan memberi kode soal kemungkinan promosi. Kini, semua itu tergantung pada satu alat yang tiba-tiba menyerah. Bayangan rekan kerja yang memandangnya penuh iba dan kepala bos yang menggeleng kecewa membuat perutnya seolah tercekik. Dia segera menghubungi adik perempuannya, Nia, yang seperti biasa cepat tanggap dengan semangat yang tak pernah padam, mampu mengusir awan kelabu yang menyelimuti pikirannya. "Nia, tablet aku mati mendadak. Ada yang bisa bantu gak?" tanya Sari dengan suara panik saat telepon tersambung. "Nggak usah panik, SIS. Ambil aja tablet lamaku yang di rak di ruang kerja. Seharusnya masih oke, tinggal pakai aja," jawab Nia sambil bersiap untuk ketemu teman-temannya di kafe dekat rumahnya di Bogor. "Kunci ada di bawah keset, seperti waktu kita masih kecil main petak umpet. Jangan lupa kunci pintunya ya, dan kalau ada apa-apa, telpon aku langsung." Sari tak membuang waktu. Dia meraih tas, mengenakan jaket tipis berwarna krem di atas sweater beige yang membalut tubuhnya, dan melesat keluar apartemen, merasakan udara malam yang segar sedikit meredakan kepanikan di kepalanya. Rumah Nia dan suaminya terletak di sebuah perumahan di daerah Cibubur, sekitar 1 jam perjalanan melewati kemacetan sore yang menyebalkan. Dalam perjalanan yang terasa seperti selamanya, hujan turun deras memukul atap mobil dengan ritme monoton, seolah menambah tekanan waktu yang terus berjalan. Lampu mobil dari arah berlawanan memantul di genangan air di jalan, seperti pecahan kaca yang berkilauan, sementara radio memutar lagu pop tentang cinta yang hilang. Ironis sekali untuk Sari yang setelah bercerai 3 tahun lalu, lebih memilih menyibukkan diri dengan karir dan pengembangan diri daripada memikirkan kisah asmara. Saat mobilnya berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis yang hangat, aroma harum kue apel khas tetangga di bawah sana menyusup ke udara malam, membangkitkan kenangan masa kecil yang manis. Tangga berderit di setiap langkahnya saat naik ke lantai 3 membuatnya merasa sedikit lega, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Di rumah Nia, selalu ada rasa hangat dan stabilitas yang selama ini hilang dari hidupnya yang sepi dan penuh tekanan deadline. Kunci pintu sudah menunggu di bawah keset, persis seperti janji masa kecil mereka saat bermain jadi mata-mata sembunyi dari orang tua. Sari masuk, melepas sepatu kets yang basah, dan melangkah ke ruang kerja, menyalakan lampu untuk mengusir remang. Ruangan itu kecil tapi penuh dengan rak buku dan foto-foto keluarga yang tertata rapi. Momen pernikahan Nia, liburan bersama, senyum bahagia yang penuh kenangan. Matanya tertuju pada sebuah foto Nia bersama suaminya, Budi, dengan senyum memikat dan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian, menambah kesan dewasa dan karismatik. Sari menggeleng pelan, mengingat tujuan kedatangannya. Tablet itu tergeletak di atas rak,
lusuh dengan sarung yang sudah usang dan sedikit berdebu, tapi masih tampak kokoh dan bisa diandalkan, seperti janji Nia. Duduk di kursi dekat jendela, hujan yang membasahi kaca seperti irama latar yang menenangkan, Sari membuka tablet itu. Layar menyala tanpa masalah, memperlihatkan beragam ikon berantakan seperti setelah badai digital. Dia tersenyum geli membayangkan Budi yang santai, mungkin cuma menutup tablet begitu saja tanpa merapikan, hidupnya penuh kekacauan kreatif yang kontras dengan ketertiban Sari. Saat hendak membuka folder laporan, matanya tertumbuk pada tab browser yang terbuka, histori pencarian yang sepertinya lupa ditutup Budi. Sari mengerutkan dahi, membaca judul-judul yang membuatnya terkejut. Kata-kata yang muncul seperti wanita dewasa penuh gairah, pesona wanita matang, membuat pipinya memerah dan ia tanpa sadar menggigit bibir bawah. Meski sudah bercerai dan terbiasa menerima sisi gelap kehidupan, Sari tak menyangka Budi yang selama ini terlihat setia dan penuh humor pelan-pelan menyimpan sisi lain yang tersembunyi. Rasa penasaran dan kegelisahan bercampur jadi satu, membuatnya sulit menutup tab itu. Ada sesuatu yang mengusik, seolah menyentuh bagian terdalam dirinya yang lama terkunci. Tapi ini bukan urusanku, pikirnya, namun jari-jarinya berhenti ragu di atas layar, tak mampu menahan godaan untuk menyelidiki lebih jauh. Apakah ini cuma pencarian biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar, rahasia yang selama ini tersembunyi dalam kehidupan Budi? Sari menarik napas panjang, memperbaiki helai rambut yang jatuh ke wajahnya, dan merasakan sweater beige itu membalut lekuk tubuhnya yang terjaga dengan yoga dan lari pagi, menimbulkan getaran halus, sebuah sensualitas yang lembut namun nyata. Ia membandingkan dirinya dengan wanita-wanita penuh gairah yang muncul di layar, bertanya-tanya tentang kehidupannya sendiri yang kini monoton dan terkungkung oleh kesendirian serta pekerjaan. Tiba-tiba, suara pintu berderit memecah lamunannya. Sari terkejut, jantungnya seakan loncat kegirangan sekaligus ketakutan. Dia tahu itu Budi. Tak ada yang bisa masuk dengan santai seperti itu tanpa izin, kecuali dia pemilik rumah. Nia bilang kamu kerja di luar, batin Sari, rasa panik dan gairah berkelindan dalam dada. Ia berbalik perlahan, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk yang tiba-tiba membara di matanya. Budi berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja biru tua dengan lengan digulung, memperlihatkan lengan berotot dengan kulit kecoklatan hasil kerja di kebun akhir pekan. Celana kasualnya pas di badan, menonjolkan sosok pria berusia 42 tahun yang penuh pesona. Gak nyangka kamu datang secepat ini, suaranya rendah, seraf seperti baru keluar dari hujan, membawa aroma hujan dan aspal basah yang segar. Nia bilang kamu ambil tablet, aku kira kamu datang nanti setelah aku pergi. Matanya menyapu tubuh Sari dengan lambat, menilai setiap detail, wajahnya, sweater yang membalut tubuh, kaki jenjangnya, dan Sari tiba-tiba merasa seperti terbaca tanpa filter. Tabletku mati mendadak. Laporan harus selesai besok pagi. Aku nggak bisa menunda, jawabnya, suara bergetar sedikit tapi berusaha tenang. Ini tablet andalanmu, kan? Mereka saling berpandangan, udara di ruangan itu terasa menebal oleh ketegangan yang tak terucapkan. Budi tersenyum tipis, mata berkilat nakal, seperti membaca kode tersembunyi dalam kata-katanya. Andalan? Ya, ia mengejek lembut, mendekat ke kursi, mengisi ruang dengan kehadirannya yang intens. Kalau gitu, harus dijaga betul nih. Jangan sampai baterainya habis atau kena virus. Sari merasakan panas merambat dari leher ke pipi, buru-buru merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia tak siap dengan dialog seperti ini, tapi mundur bukan pilihan. Hidup sudah mengajarinya untuk menghadapi tantangan, bahkan yang datang dalam bentuk godaan samar. Dia menatap Budi dari bawah ke atas, suaranya sedikit berubah menjadi manis.
hampir menggoda. Masih bertahan, kok. Budi duduk di sandaran kursi, menghembuskan napas berat yang membawa aroma sandalwood dan rempah-rempah, menambah suasana jadi lebih intim. Kadang hal-hal lama menyimpan rahasia lebih menarik daripada yang baru. Apa yang bikin kamu kaget, ya? Mungkin aku bisa bantu, kalau nggak terlalu pribadi. Sari tertawa kecil, tapi suaranya gugup, berusaha mencairkan suasana. Dia meletakkan tablet di meja samping, membentuk jarak simbolis, tapi justru menarik perhatian Budi ke tangan halusnya dengan manicure sederhana, yang kini sedikit gemetar. Kamu benar, katanya, menatap mata Budi tanpa ragu, kadang kita ketemu hal yang bikin kita mikir ulang. Apa yang orang sembunyikan di balik layar dan pikiran mereka. Histori pencarian ini bikin aku mikir banyak hal tentang kamu. Budi mendekat lagi, atmosfer di antara mereka mengental seperti listrik statis. Kamu wanita yang penasaran, ya, Sari, katanya dengan suara penuh kehangatan dan sedikit sindiran. Ini bukan cuma soal laporanmu, kan? Kamu nemu sesuatu yang lebih pribadi? Sari menahan napas, mencoba menertawakan diri sendiri, tapi tahu ia terjebak dalam permainan yang lebih dalam dari yang dia duga. Mereka saling bertukar pandang, dan seketika ruang itu dipenuhi oleh ketegangan yang manis sekaligus membakar. Kalau tabletku bikin kamu terkejut, aku berhak tahu dong, apa yang sebenarnya kamu lihat. Budi berbisik, hampir menyentuh bahunya. Sari membalas dengan senyum kecil yang penuh arti. Aku rasa kamu juga sudah tahu jawabannya, katanya pelan, pencarian tentang wanita dewasa, gairah, pesona. Aku nggak nyangka dari kamu, Budi. Dia tahu, malam ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi, apa benar dia siap menghadapi api yang mulai menyala di hati mereka? Sari menarik napas dalam, menatap Budi yang kini berdiri tepat di belakangnya. Suasana ruangan terasa hangat, seolah udara malam yang dingin di luar tak mampu menembus tembok kedekatan mereka. Dia merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat, setiap sentuhan bayangan Budi di kulitnya menyalakan gelombang getaran yang sulit dia kendalikan. Kalau kamu pikir ini kebetulan, kamu salah, ucap Budi dengan suara rendah yang menggetarkan, ini bukan cuma soal keisengan atau pencarian kosong. Ada sesuatu di balik semua itu. Sesuatu yang sudah lama aku rahasiakan. Sari membalik badan perlahan, wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Matanya yang tajam bertemu dengan mata Budi yang penuh misteri, menyimpan cerita yang belum terungkap. Senyum tipis mengembang di bibirnya, mengundang rasa penasaran sekaligus kegelisahan. Jadi, kamu mau aku ikut masuk ke dalam rahasia itu? Tanyanya, suara lembut tapi berani. Atau kamu takut aku bakal terlalu dalam menggali? Budi tertawa pelan, suara yang hangat dan menggoda seperti alunan gamelan di malam sepi. Aku bukan orang yang takut, Sari. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar cerita biasa. Kalau kamu sudah siap, kita mulai. Tapi ingat, jalan ini penuh liku dan risiko. Sari mengangguk, membiarkan ketegangan malam ini membungkusnya dalam kehangatan yang asing tapi memikat. Dia tahu, hidupnya yang selama ini teratur mulai berubah arah, seperti sungai yang tiba-tiba berbelok tajam, membawa petualangan yang belum pernah dia bayangkan. Di balik jendela, hujan masih turun deras, menyanyikan lagu sendu yang jadi latar sempurna untuk kisah yang baru saja dimulai. Di antara tumpukan buku dan foto keluarga yang damai, ada api yang menyala, api yang bisa menghangatkan atau membakar habis segalanya. Dan Sari, wanita yang selama ini menjaga segala sesuatunya dengan ketat, kini berdiri di ambang sebuah misteri yang siap mengubah segalanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Akankah rahasia Budi membawa mereka ke jurang kehancuran atau ke puncak gairah yang tak terduga? Malam ini hanyalah permulaan. Sebuah badai sedang menunggu untuk meledak. Sari menahan napas saat Budi melangkah lebih dekat, tubuhnya seolah menyatu dengan udara hangat yang memenuhi ruangan kecil itu. Kemeja biru tua yang dipakainya tampak membalut lengan kekarnya dengan sempurna, menonjolkan otot yang terbentuk dari kerja keras di kebun belakang rumah. Sari, dengan sweater beige yang membalut lekuk tubuhnya dan celana jeans tipis yang pas di pahanya, merasakan getaran aneh bercampur antara gugup dan penasaran. Kamu tahu, aku nggak pernah sangka si serius kayak kamu bisa punya sisi seperti ini, kata Budi sambil tersenyum nakal, matanya bersinar penuh arti. Mungkin aku harus mulai curiga. Selama ini kamu pura-pura santai, padahal sebenarnya penyelidik rahasia, ya? Sari tertawa kecil, tapi ada kilatan malu yang membuat pipinya memerah. Kalau gitu, kamu harus siap kalau aku mulai bertanya banyak hal, jawabnya sambil menyandarkan punggung ke meja kerja, memainkan ujung sweater dengan jari-jari halusnya yang berhias ket kukunut. Budi mengangkat alis, lalu berjalan mengelilinginya perlahan, seolah sedang mengamati lukisan hidup yang menarik. Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari di balik layar itu? Apa yang bikin kamu nggak bisa berhenti baca? Sari menatap layar tablet yang kini mati. Aku nggak tahu, mungkin aku penasaran sama bagian hidup yang selama ini kamu sembunyikan. Aku pikir aku kenal kamu, katanya lirih, tapi ternyata aku cuma tahu sebagian kecil dari cerita. Budi mendekat lagi, jarak mereka tinggal beberapa inci. Kadang orang harus menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri, supaya tetap waras, bisiknya serak, tangan kanannya menyentuh bahu Sari dengan lembut. Sari menutup mata sejenak, merasakan sentuhan itu menembus lapisan dinding yang selama ini dia bangun di sekitarnya. Kalau begitu, aku mau tahu, ucapnya pelan, karena aku juga punya rahasia yang belum pernah aku bagi siapapun. Budi tersenyum, mengangkat tangan dan merapikan rambutnya yang mulai basah karena hujan tadi. Ini jadi semakin menarik, katanya dengan nada menggoda. Tiba-tiba, suara dentingan pesan masuk di ponsel Sari memecah suasana. Dia mengeluarkan ponsel dari tas, melihat layar yang menampilkan pesan dari Nia. Sari, aku sebentar lagi pulang. Kamu di sana, kan? Jangan lupa kunci pintunya ya. Aku bawa makanan enak buat kita. Sari menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Dia tahu Nia tak akan lama lagi tiba, dan betapa cepatnya waktu berjalan saat rahasia mulai terbuka. Nia akan segera pulang, katanya pelan, kita harus segera putuskan apa yang akan kita lakukan. Budi mengangguk, wajahnya berubah serius seketika. Kalau begitu, kita harus pastikan tidak ada yang tahu sebelum waktunya. Ini bukan cuma soal kita lagi, tapi tentang keluarga. Sari menghela napas panjang, matanya kembali menatap Budi dengan campuran rasa takut dan semangat. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa mundur sekarang. Ini sudah terlalu jauh. Hujan di luar semakin deras, menambah tekanan dalam ruangan yang kini terasa seperti arena pertarungan antara hati dan akal. Mereka berdiri berhadapan, dua jiwa yang terperangkap dalam permainan api yang berbahaya, antara cinta, pengkhianatan, dan keinginan yang membara. Apa kita siap untuk badai ini? Tanya Budi dengan suara lirih. Karena aku yakin, setelah malam ini, hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Sari mengangguk, langkahnya mendekat. Aku siap, Budi. Tapi ingat, kalau kita jatuh bersama. Dalam keheningannya menggantung, pintu depan berderit perlahan. Sari dan Budi saling bertukar pandang penuh arti. Di balik pintu itu, sebuah babak baru kehidupan mereka mulai terbuka,
penuh misteri, godaan, dan risiko yang tak terduga. Pintu depan terbuka perlahan, dan Nia melangkah masuk dengan tangan membawa kantong belanjaan yang berisi nasi kuning dan lauk pauk favorit mereka. Rambutnya yang hitam panjang tergerai indah, mengenakan blus batik warna merah marun yang pas membalut tubuhnya, serta rok span hitam yang memperlihatkan kaki jenjangnya. Sepatu hak tinggi coklat muda yang ia lepas di depan pintu meninggalkan kesan anggun sekaligus santai. Senyum cerahnya langsung mengisi ruang, mengusir suasana tegang yang sempat menggelayuti ruangan. Kamu sudah sampai. Aku bawa makanan enak nih, biar kerjaan kamu nggak kelaparan, katanya dengan suara riang, meletakkan kantong belanjaan di meja dapur. Tapi matanya tak sengaja tertumbuk pada Budi yang berdiri agak jauh, dengan kemeja biru yang mulai sedikit berkerut karena hujan. Sari cepat-cepat berdiri, menata posisi duduknya agar terlihat biasa saja, sementara jantungnya berdetak cepat, seolah ingin melompat keluar dada. Nia, kamu datang lebih cepat dari yang kukira, jawabnya sambil tersenyum paksa. Budi mengangguk sopan, menyembunyikan kegelisahan di balik senyum tipis. Halo, Nia. Aku baru saja pulang dari kantor, katanya, mencoba terdengar santai meski suara dalam hatinya bergetar. Nia mengernyit sedikit, merasakan suasana yang tak biasa. Oh ya? Aku kira kamu masih di proyek di Cibinong, ujarnya sambil meletakkan tas di sofa, lalu menatap Sari dengan penuh perhatian. Kamu kelihatan agak beda malam ini. Kenapa, Sar? Sari menelan ludah, berpikir cepat agar tak terjebak dalam pertanyaan yang tak siap dia jawab. Cuma lelah aja. Deadline yang bikin stres, katanya singkat sambil tersenyum lelah. Nia berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan meminumnya sambil memperhatikan kedua orang itu. Kalau kamu bilang begitu, aku percaya deh. Tapi kalau butuh bantuan, bilang ya, katanya penuh perhatian, lalu menatap Budi, dan kamu juga, jangan sampai lupa istirahat. Budi mengangguk, lalu menatap Sari yang kini duduk kembali dengan tablet di pangkuan, matanya sesekali melirik ke layar yang masih menyimpan rahasia. Tangannya gemetar sedikit saat mencoba membuka file laporan yang harus segera dikirim. Ada yang lucu nih, tiba-tiba Nia berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Tahu nggak, tadi aku lihat di grup WhatsApp kantor ada meme tentang tablet yang tiba-tiba mati di saat genting. Kayak banget deh sama cerita kamu, Sar. Dia tertawa renyah, membuat suasana sedikit mencair. Sari tersenyum kecil, mencoba mengikuti tawa itu, tapi pikirannya masih berputar-putar pada apa yang baru saja terjadi. Dia tahu malam ini bukan cuma soal tablet yang rusak atau laporan yang tertunda. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia yang mulai membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat. Budi duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan, wajahnya serius namun penuh pertimbangan. Sesekali dia melempar pandang ke Sari, mencari tanda-tanda keberanian atau penyesalan. Waktu berjalan lambat, sementara ketegangan yang tak terlihat tetap mengisi udara. Nia sibuk mengatur makanan di meja, sesekali melempar senyum hangat ke kedua orang itu, berharap semuanya akan baik-baik saja malam ini. Namun, di balik kehangatan dan tawa kecil yang muncul, ada bisikan gelap yang bersembunyi, sebuah rahasia yang belum terungkap sepenuhnya, dan sebuah pilihan yang harus mereka buat sebelum fajar menyingsing. Dan saat hujan di luar mulai mereda, bayangan malam yang penuh misteri itu semakin menguat, menunggu saat yang tepat untuk meledak ke permukaan. Sari duduk kembali di kursi dekat jendela, tangannya menggenggam tablet yang kini terasa berat di pangkuannya. Suasana hangat dari dapur yang dipenuhi aroma nasi kuning dan lauk pauk mulai meresap, tapi pikirannya masih berkecamuk. Dia menatap luar jendela, tempat hujan yang tadi deras perlahan berubah menjadi gerimis tipis,
membasahi jalanan Ciputat yang mulai lengang. Budi berdiri di dekat rak buku, matanya menyapu jilid-jilid tebal yang tersusun rapi, namun pikirannya jelas tidak di sana. Kemeja biru tua yang dikenakannya mulai kusut, lengan yang digulung memperlihatkan urat-urat kuat yang bergerak saat dia menggosok dagu. Ada ketegangan yang sulit disembunyikan, campuran antara kekhawatiran dan gairah yang tak terucapkan. Nia, yang kini duduk santai di sofa, sesekali melempar pandang ke arah kedua kakak adik itu. Blus batiknya yang tersingkap sedikit di bahu memperlihatkan kulit halus berwarna sawo matang, dan rok span hitam yang membalut pinggulnya membuatnya tampak anggun sekaligus memikat. Sepatu hak tingginya yang diletakkan rapi di samping sofa menambah kesan elegan namun tetap santai. "Kamu yakin mau teruskan kerja malam ini, Sar?" tanya Nia, suaranya lembut tapi tegas. "Kamu kelihatan capek banget." Sari menggeleng, menggigit bibir bawahnya. "Aku harus selesaikan ini. Kalau enggak, bisa-bisa aku kehilangan kesempatan di kantor," jawabnya pelan, matanya kembali menatap layar tablet yang menyala redup. Budi melangkah mendekat, berdiri di samping meja kerja. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Aku bisa coba cek tablet itu, siapa tahu masih bisa diselamatkan," tawarnya, suara beratnya membawa ketenangan yang aneh di tengah kekacauan pikirannya. Sari menoleh, menatap wajah Budi yang serius. Ada kilatan hangat di matanya, tapi juga sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sekaligus penasaran. "Terima kasih, Bud. Aku hargai itu," katanya, suara bergetar halus. Nia tersenyum, meletakkan tangan di atas meja. "Aku senang kalian bisa bicara malam ini. Kadang, rahasia yang disimpan terlalu lama malah jadi beban." Sari mengangguk setuju, lalu memandang ke arah Budi. "Aku tahu kamu punya alasan untuk menyimpan semua itu. Tapi aku berharap, malam ini bisa jadi awal untuk kita terbuka." Budi mengangguk pelan, lalu menatap keluar jendela. "Malam ini memang penuh kejutan. Tapi aku yakin, kita bisa melewati ini bersama." Tiba-tiba, suara dering ponsel Sari memecah keheningan. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor asing. "Hati-hati dengan apa yang kamu cari, Sari. Ada yang mengawasi." Mata Sari membelalak, jantungnya berdegup kencang. Dia menatap Budi dan Nia dengan ekspresi campur aduk antara takut dan penasaran. "Siapa ini?" tanya Nia cemas. Sari menggenggam ponsel erat-erat. "Aku nggak tahu, tapi sepertinya ini baru permulaan." Di luar, hujan benar-benar reda, meninggalkan udara sejuk yang berbisik lirih, seolah membawa pesan terselubung dari malam yang penuh rahasia. Dan di dalam rumah itu, 3 jiwa kini terperangkap dalam pusaran misteri yang siap mengubah segalanya. Sari menatap layar ponselnya dengan tangan yang mulai gemetar. Pesan dari nomor asing itu membuat udara di ruangan seketika berubah menjadi tegang. Lampu meja yang redup memperlihatkan bayangan wajahnya yang pucat, matanya yang biasanya tegas kini dipenuhi kekhawatiran. "Siapa yang kirim pesan ini, ya?" bisiknya pelan, seolah takut suaranya terdengar oleh sosok misterius di balik layar. Budi mendekat, matanya menyipit serius. "Kalau ada yang mengawasi kamu, itu tanda bahaya. Kita harus cari tahu siapa dia," katanya, suaranya berat dan penuh tekad. Kemeja birunya yang basah akibat hujan tadi kini sedikit mengkerut di bagian lengan, menambah kesan pria tangguh yang siap menghadapi apapun. Nia berdiri, berjalan menghampiri meja dan meletakkan tangan di pundak Sari, memberi dukungan tanpa kata. Blus batiknya yang melambai lembut saat dia bergerak menambah aura kehangatan di tengah ketegangan yang menyelimuti. "Tenang, Sar. Kita hadapi ini bareng-bareng,"
ucapnya dengan senyum tipis yang berusaha menenangkan. Sari mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Aku juga nggak tahu apa maksudnya pesan ini. Tapi aku merasa ada sesuatu yang salah sejak tabletku mati tadi malam. Budi duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar malam yang mulai cerah dengan bintang-bintang yang muncul malu-malu. Kalau ini ada hubungannya sama pencarian yang kamu temukan di tabletku, mungkin sudah saatnya aku jelaskan semuanya. Sari menatapnya penuh harap. Aku siap dengar, Bud. Budi menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang rahasia yang selama ini dia simpan. Tentang sisi gelap kehidupannya yang jarang ia ungkapkan, alasan dibalik pencarian itu, dan ketakutannya bahwa kebenaran bisa merusak segalanya. Sari mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang keluar dari bibir Budi seperti gelombang yang mengguncang hatinya. Ada rasa sakit, gairah, dan kejujuran yang membara dalam cerita itu. Nia ikut duduk, mendekatkan diri, dan memberikan dukungan tanpa banyak bicara. Dia tahu, malam ini bukan hanya tentang tablet yang rusak atau laporan yang tertunda, tapi tentang pilihan hidup yang akan menentukan masa depan mereka semua. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Ketiganya saling berpandangan, napas tertahan. Ketukan itu terulang, kali ini lebih keras dan mendesak. "Siapa itu?" tanya Sari dengan suara bergetar. Budi berdiri, berjalan pelan ke pintu, dan membuka sedikit celah. Di luar, bayangan samar seorang pria berdiri dengan jas hitam dan wajah yang tersembunyi di balik topi fedora basah hujan. "Ini masih baru, tapi aku yakin ini baru permulaan," bisik Budi, matanya menatap tajam ke arah sosok di depan pintu. Malam yang penuh misteri dan bahaya kini benar-benar dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah pria misterius itu? Dan rahasia apa yang masih tersembunyi di balik layar tablet yang sederhana itu? Budi menatap sosok pria itu dengan waspada, perlahan membuka pintu sedikit lebih lebar. Cahaya lampu lorong memperlihatkan garis-garis wajah yang serius, namun topi fedora yang basah dan jaket hitamnya membuat pria itu tampak seperti bayangan yang sulit dikenali. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Budi dengan nada dingin namun sopan. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat lusuh dari dalam jaketnya dan menyerahkannya tanpa sepatah kata pun. Tangannya yang kasar dan berurat menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan, tapi juga bukan penjahat biasa. Sari yang berdiri di belakang Budi merasakan napasnya memburu. Dia mencoba menenangkan diri sambil memperhatikan setiap gerak-gerik tamu tak diundang itu. Setelah pria itu berlalu tanpa menoleh kembali, Budi menutup pintu rapat-rapat dan membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa foto buram dan secari kertas dengan tulisan tangan yang singkat namun mengancam. "Kamu sudah terlalu jauh. Hentikan sebelum semuanya hancur." Sari memandang foto-foto itu dengan mata membelalak. Gambar-gambar itu memperlihatkan dirinya, Budi, dan Nia dalam berbagai momen yang tampak diambil secara diam-diam. Ada foto mereka tertawa bersama, berjalan di taman, bahkan saat Sari mengambil tablet di apartemen Nia. Nia menghisap napas dalam, matanya berkaca-kaca. Ini sudah sangat serius," katanya lirih. Budi menatap kedua wanita itu dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus waspada. Ini bukan ancaman kosong. Ada yang ingin kita berhenti, tapi aku yakin kita tidak bisa mundur sekarang." Sari mengangguk pelan, merasakan darahnya berdesir. Kalau mereka mengawasi kita, berarti ada sesuatu yang sangat berharga yang kita pegang. Sesuatu yang mereka takutkan. Suasana di ruangan itu berubah menjadi ladang ketegangan. Hujan di luar telah berhenti sepenuhnya, digantikan oleh angin malam yang dingin menerpa jendela,
membawa bisikan-bisikan rahasia yang tak terdengar. Ketiganya saling bertukar pandang, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar ujian keberanian, tapi juga awal dari permainan berbahaya yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Dan di balik tirai gelap malam, bayangan-bayangan masa lalu dan rahasia yang tersembunyi mulai bangkit, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Apakah mereka siap menghadapi badai yang akan datang? Ataukah semuanya akan runtuh seperti istana pasir yang tersapu ombak? Malam ini, segalanya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sari menggenggam erat amplop berisi foto-foto itu, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Wajah-wajah di gambar itu begitu akrab, tapi kenyataan bahwa mereka dipantau secara diam-diam membuatnya merinding. Dia menatap Budi dan Nia, mencari kekuatan dalam mata mereka yang kini memancarkan keteguhan. Siapa yang melakukan ini? Dan apa sebenarnya yang mereka inginkan dari kita? Tanya Sari dengan suara bergetar, berusaha menahan gemetar di tangannya. Budi menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang mulai letih. Aku tidak tahu, tapi ini pasti terkait dengan sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Sesuatu yang aku harap tidak akan pernah keluar ke permukaan. Nia melangkah maju, meletakkan tangan di atas bahu Sari, memberikan dukungan tak terucapkan. Kita harus tetap bersama. Rahasia apapun yang kita hadapi bersama. Tiba-tiba, lampu di ruang kerja itu berkedip dan mati, menyisakan ruangan dalam gelap gulita. Suara hujan yang sempat reda kini kembali deras mengguyur atap rumah, menciptakan irama yang menambah ketegangan malam itu. Ini bukan kebetulan, bisik Budi pelan. Dia meraih ponsel, menyalakan senter untuk menerangi ruangan. Kita harus waspada, ini mungkin peringatan. Sari merasakan dingin merayap ke seluruh tubuhnya, tapi di dalam dirinya muncul nyala keberanian yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Aku nggak mau lari dari ini, katanya tegas. Kalau ini ujian, aku akan hadapi. Aku bukan perempuan yang takut. Nia tersenyum tipis, matanya berkilat penuh harapan. Kita bertiga. Kita kuat. Di luar jendela, kilat menyambar, menerangi langit yang masih bergejolak. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di halaman depan rumah, menghilang sebelum siapapun sempat bereaksi. Malam itu, di bawah hujan dan petir yang menggulung, 3 jiwa yang terikat oleh rahasia dan bahaya berdiri di ambang sebuah babak baru, babak yang penuh teka-teki, gairah, dan risiko yang belum pernah mereka bayangkan. Dan di balik bayangan gelap itu, suara bisik misterius bergema, menanti untuk menguak tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok yang mengintai mereka? Dan rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik layar tablet yang kini menjadi pintu menuju dunia penuh bahaya? Malam ini hanyalah permulaan dari kisah yang akan mengguncang hidup mereka selamanya. Hujan deras mengguyur halaman rumah, menimbulkan alunan ritmis yang seolah mengiringi ketegangan yang menguar di dalam ruangan kecil itu. Sari, Budi, dan Nia duduk berdekatan, saling bertukar pandang penuh kecemasan dan tekad. Lampu darurat yang menyala redup menebalkan suasana misteri, membuat bayangan mereka menari-nari di dinding, seperti kisah yang belum selesai. Sari merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil yang selama ini ia bawa sebagai cadangan pekerjaan. Ini mungkin satu-satunya harapan kita, katanya sambil menyerahkan ke Budi. Kalau tablet itu benar-benar rusak, aku sudah simpan semua laporan di sini. Budi menerima flash disk itu dengan tangan mantap, namun matanya tetap waspada. Kita harus segera pindahkan data ini dan cari tahu siapa yang mencoba mengancam kita. Nia mengangguk, lalu berdiri menuju jendela. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka sedikit tirai dan menatap keluar ke gelapnya malam.
Aku lihat ada mobil hitam yang parkir agak jauh dari rumah kita. Lampu depannya mati, tapi aku yakin ada seseorang yang mengawasi. Sari merasa napasnya tercekat. Mereka nggak akan berhenti begitu saja, ya? Budi menatap tajam ke arah jendela, wajahnya keras penuh keputusan. Tidak. Ini sudah jadi permainan berbahaya. Kita harus siap menghadapi apapun. Tiba-tiba ponsel Budi bergetar, menyala dengan pesan masuk yang singkat tapi membuat bulu kuduk berdiri. Jangan coba-coba membuka yang tersembunyi. Kamu sudah diperingatkan. Ketiganya terdiam, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran memuncak. Sari menatap layar ponsel itu, lalu tanpa ragu menatap Budi dan Nia. Kalau kita mundur sekarang, kita kalah. Aku memilih untuk maju. Budi tersenyum tipis, menggenggam tangan Sari kuat. Aku juga. Kita hadapi bersama. Nia menghela napas panjang, lalu menyalakan lampu utama yang membuat ruangan kembali terang. Kalau malam ini adalah pertaruhan, aku ingin kita bertaruh dengan keberanian. Di luar, malam masih bergemuruh dengan petir dan hujan yang tak kunjung reda. Namun di dalam rumah itu, api tekad tiga insan yang terikat oleh rahasia dan bahaya mulai menyala lebih terang, menantang kegelapan yang mengancam. Dan di balik bayang-bayang itu, sebuah rahasia yang lebih besar menunggu untuk diungkap, sebuah misteri yang kelak akan mengubah segalanya. Apa yang akan mereka temukan? Siapa musuh sebenarnya? Dan seberapa jauh mereka siap melangkah dalam permainan ini? Cerita belum usai. Malam penuh badai ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah lampu kembali menyala, suasana di dalam rumah menjadi semakin tegang namun penuh tekad. Sari duduk di depan meja kerja, menatap cahaya redup layar laptop yang baru saja ia sambungkan dengan flash disk pemberian Budi. Jari-jarinya bergerak cepat, membuka folder demi folder, mencari jejak yang bisa menjelaskan ancaman misterius yang mereka terima. Budi berdiri di dekat jendela, matanya awas mengamati gerak-gerik di luar rumah. Mobil hitam yang Nia lihat tadi masih terparkir di kejauhan, bayangannya samar tertutup kabut dan hujan. Dia meremas pundak Nia yang berdiri di sebelahnya, memberi sinyal untuk tetap waspada. Nia menoleh, wajahnya yang cantik dengan sentuhan make-up natural itu menunjukkan kegelisahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Dia mengenakan blus batik yang sedikit terbuka di bagian kerah, menampilkan leher jenjang yang membuatnya terlihat anggun, tapi malam ini aura seriusnya lebih kuat dari biasanya. Ternyata, bukan hanya tabletmu yang bermasalah, Sar, kata Budi sambil mendekat ke meja. Ada file yang sengaja disembunyikan di dalam flash disk ini. File itu berisi dokumen rahasia dan beberapa pesan terenkripsi. Sari mengerutkan dahi. Rahasia apa maksudmu? Dokumen apa yang bisa membuat seseorang sampai mengancam kita? Budi menghela napas. Ini terkait dengan proyek besar yang aku kerjakan beberapa tahun lalu. Proyek yang melibatkan orang-orang berpengaruh dan tentu saja, banyak yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Nia duduk di kursi, menggenggam tangan Sari sebentar untuk memberi semangat. Jadi, ancaman ini bukan kebetulan. Mereka takut rahasia itu terbuka. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Sari meraih ponselnya. Layar menampilkan nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia mengangkat. Jangan buka file itu lebih jauh, Sari. Jika kamu peduli pada keluargamu, hentikan sekarang juga. Suara pria dalam telepon terdengar dingin dan mengancam, membuat bulu kuduk berdiri. Sari menggigit bibir, mencoba tetap tenang. Siapa kau? Kenapa kau mengancam kami? Telepon terputus tanpa jawaban. Dia menatap layar kosong dengan perasaan campur aduk. Budi dan Nia mendekat,
merasakan ketegangan semakin memuncak. Kita harus waspada, ujar Budi tegas. Ini sudah menjadi persoalan yang lebih besar dari yang kita duga. Sari mengangguk, matanya menyala penuh tekad. Kita tak boleh mundur sekarang. Rahasia ini harus terungkap, apapun risikonya. Di luar, hujan mulai mereda, meninggalkan udara dingin yang menusuk kulit. Namun di dalam rumah itu, api keberanian dan tekad membara semakin kuat. Malam penuh misteri dan bahaya ini belum akan berakhir. Sebuah rahasia besar menanti untuk dipecahkan, dan perjalanan mereka baru saja dimulai.